Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memberikan tanggapan terkait beberapa kasus yang ada di dalam ruang kelas. Terdapat 3 kasus dan kami telah mendiskusikannya. Kami beranggotakan Nelahi Pilisya, Isna Khalifah, Safwa Meta Azharasani, Khairunisa, dan Firda Pujiana. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, jawaban yang kami berikan berdasarkan kasus tadi itu adalah pada kasus tadi guru itu menggunakan teknik scaffolding. Nah, apa sih itu teknik scaffolding? Jadi, teknik scaffolding itu merupakan sejumlah bantuan yang diberikan kepada peserta didik di awal atau tahap awal pembelajaran. Kemudian, guru tersebut mengurangi bantuan tadi secara berangsur dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal secara mandiri tanpa bantuan yang diberikan tadi. Nah, ternyata pada percobaan soal kedua, peserta didik itu mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar tanpa melihat langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru tadi. Alasannya kenapa? Yang pertama itu karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau min dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan cara guru menyiapkan atau memberikan langkah-langkah untuk mencari nilai rata-rata, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tadi pada percobaan soal yang berikutnya. Alasan yang kedua yaitu peserta didik telah mampu mengerjakan secara mandiri. Nah, hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial oleh Vygotsky yang berbunyi, "What the child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow." Yang artinya, apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan cara bekerja sama atau berkelompok, itu dapat dilakukannya secara mandiri di kemudian atau di masa yang akan datang. Pertanyaan kedua, sebagai calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode yang cocok untuk diterapkan dalam kasus di atas? Elaborasikan sesuai dengan teori yang berkaitan. Ya, untuk metodenya adalah metode yang cocok adalah metode simulasi di mana guru menjelaskan atau mensimulasikan langkah-langkah mengerjakan soal. Setelah itu baru guru meminta murid untuk mempraktekkan melalui soal yang diberikan dan melihat langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru. Jadi, si guru ini memberikan stimulus terlebih dahulu untuk siswa dapat mengerjakan soal atau mengerjakan tugas sebagai tanggung jawabnya. Hal ini berkaitan dengan teori behavioristik dan juga konstruktivisme, di mana teori behavioristik adalah teori yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku ini disebabkan oleh adanya stimulus dan respon. Stimulus di sini adalah langkah-langkah yang diberikan guru atau guru mencontohkan pengerjaan soal sebagai stimulus. Dan juga responnya adalah di mana siswa bisa memahami dan juga bisa meniru atau mensimulasikan apa yang sudah diberikan oleh guru. Nah, ciri-ciri dari belajar behavioristik sendiri adalah yang pertama mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua mementingkan bagian-bagian atau elementaristik, yang ketiga mementingkan peranan aksi, yang keempat mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon, yang kelima mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu ada juga mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan atau pengulangan. Dalam kasus ini adalah diberikan soal pertama lalu dilanjutkan dengan soal kedua. Yang ketujuh, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, dalam kasus ini perilaku yang diinginkan adalah siswa bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Ya,
kegiatan apa sih yang bisa diterapkan guru melalui teori behavioristik ini? Yang pertama, yang tentunya berkaitan dengan kasus di atas, yang pertama adalah guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi dalam pengajaran. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang kelima, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinformation baik dari sisi positif ataupun sisi negatif. Konstruktivisme di mana peserta didik ditempatkan sebagai individu yang membangun dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Penerapan teori belajar konstruktivisme ini memandang bahwa belajar bukan hanya sekadar menerima informasi secara pasif atau mendengarkan. Jadi, siswa juga dilatih untuk mencoba. Dalam hal ini, mencoba mengerjakan soal. Nah, dengan kata lain, teori konstruktivisme ini memaknai pembelajaran adalah proses pengkonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Sejalan dengan teori belajar konstruktivisme, Vygotsky menjelaskan bahwa pada saat peserta didik mendapatkan stimulus, dalam kasus ini berupa pemberian langkah-langkah, ia menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus tersebut. Kemudian menggunakan saraf otak untuk mengelola informasi yang sudah diterima. Sehingga peserta didik dapat mengulangi soal dengan benar karena langkah-langkah yang diberikan guru sudah diserap dengan baik. Pada kasus kedua, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Peserta didik di kelas 1 SD rata-rata berumur 7 tahun. Menurut Jan Pease, anak di usia tersebut berada pada tahapan operasional konkret, di mana anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun, yang ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan juga rasional. Pada tahapan ini, peserta didik sudah mulai menggunakan pemikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik saja. Maka, yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya agar dapat berhitung dengan lancar yaitu melalui media pembelajaran. Media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu bisa berupa permainan. Salah satunya yaitu dengan membuat kartu, di mana peserta didik nantinya akan mencocokkan angka dan juga gambar tersebut. Berdasarkan teori belajar konstruktivisme, Jean Piaget, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Maka Rina dapat menghubungkannya dengan pengalaman pada peserta didik, misalnya melalui benda-benda yang biasa dijumpai pada peserta didik yang bisa dipegang seperti bolpen dan sebagainya. Untuk poin yang kedua pada kasus yang kedua, yaitu mengapa kamu menyarankan hal tersebut, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan teori belajar konstruktivisme Jean Piaget, rata-rata usia anak kelas 1 SD yaitu 7 tahun, di mana pada tahap perkembangan usia anak kelas 1 SD memasuki fase perkembangan kemampuan kognitif tahap konkret yang terjadi pada rentang usia 7 hingga 11 tahun. Tahap ini dimulai dengan tahap progresif decentering di usia 7 tahun. Sebagian besar anak mampu mempertahankan ingatannya tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda. Pada tahap konkret, kegiatan yang dilakukan anak adalah untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui objek-objek konkret, dan pada tahap ini, anak hanya bisa memahami matematika jika dihadapkan melalui objek konkret dengan melihat, menyentuh, ataupun keduanya. Pada kasus ketiga, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya.
Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut pendapat kami, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Made untuk menggunakan contoh berupa teks deskripsi mengenai pantai dan makanan khas Bali sudah sangat sesuai. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yang telah diambil oleh Made. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Made telah mengutamakan referensi terhadap konteks lokal. Hal tersebut dapat dilihat saat Made memilih contoh yang berhubungan langsung dengan pengalaman sehari-hari peserta didik, seperti pantai dan makanan khas Bali. Made memastikan bahwa materi pembelajaran terasa lebih relevan dan akrab bagi peserta didik. Ini membantu peserta didik lebih mudah memahami dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah peserta didik miliki. Yang kedua yaitu penggunaan contoh yang diketahui dan ada di sekitaran peserta didik, mampu membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik. Peserta didik dapat lebih mudah mengidentifikasi elemen-elemen teks deskripsi dan mengaplikasikan struktur serta teks yang dipelajari dalam konteks yang peserta didik pahami. Yang ketiga, Made menunjukkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dengan menyesuaikan contoh materi ajar sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan peserta didik. Ini sesuai dengan prinsip diferensiasi, di mana materi pembelajaran disesuaikan untuk mengetahui kebutuhan dan minat, sehingga setiap peserta didik dapat belajar dengan cara yang paling efektif dengan memicu mereka untuk lebih responsif. Yang keempat, Made telah menerapkan pendidikan kontekstual menggunakan prinsip kontekstualisasi dengan cara mengaitkan materi ajar dengan konteks kehidupan nyata di dalam lingkungan sekitar peserta didik. Hal tersebut menjadikan materi pembelajaran tidak hanya relevan, tapi juga langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pada poin kedua yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam kasus yang dilakukan Made, terdapat beberapa prinsip yang digunakan untuk efektivitas pembelajaran yang diajarkannya di dalam kelas. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip relevansi dan kontekstualisasi. Dalam kasus ini, di mana Made memberikan contoh teks deskripsi yang relevan dengan konteks lokal peserta didik, yaitu pantai dan makanan khas Bali, daripada menggunakan contoh mengenai bangunan pencakar langit di ibu kota yang mungkin tidak familiar bagi peserta didik. Ini menunjukkan upaya untuk membuat materi ajar lebih relevan dan sesuai dengan pengalaman sehari-hari pada peserta didik. Dari hal tersebut dapat diambil beberapa teori yang berkaitan, di antaranya yaitu teori konstruktivisme yang menurut Jean Piaget dan Vygotsky, peserta didik belajar lebih efektif ketika mereka dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada, di mana hal ini Made memanfaatkan pengalaman lokal peserta didik untuk membuat pembelajaran yang lebih berarti dan lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu ada teori kontekstualisasi yang menekankan pentingnya mengaitkan materi ajar dengan konteks kehidupan nyata pada peserta didik. Dalam hal ini, Made memastikan bahwa materi pembelajaran tidak hanya relevan, tetapi juga langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Ya, yang kedua ada prinsip dan motivasi keterlibatan peserta didik dalam pelajaran. Penggunaan contoh yang dengan kehidupan peserta didik seperti pantai, makanan khas Bali, Made meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik dalam pelajaran serta peserta didik lebih mungkin merasa tertarik dan termotivasi untuk belajar ketika mereka merasa materi tersebut relevan dan juga menarik bagi mereka. Sehingga pada kasus ini, Made juga menganut teori motivasi interistik. Teori motivasi interistik seperti yang dipaparkan oleh Edward H. dan
Richard Ryan dalam Self-Determination Theory menunjukkan bahwa peserta didik lebih termotivasi ketika mereka merasa terhubung dengan materi pelajaran dan melihat makna pribadi yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, Made menggunakan contoh lokal yang dikenal oleh peserta didik dapat meningkatkan motivasi dalam interistik mereka. Peserta didik mungkin akan lebih merasa tertarik dan termotivasi untuk belajar ketika mereka merasa materi tersebut relevan bagi mereka. Ya, selanjutnya ada prinsip diferensiasi, di mana untuk menyesuaikan materi ajar, Made memperhatikan latar belakang dan konteks lokal peserta didik yang merupakan penerapan dari prinsip diferensiasi. Diferensiasi dalam pendidikan berarti menyesuaikan instruksi dan materi ajar untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan latar belakang peserta didik yang beragam. Teori diferensiasi sebagaimana yang dipaparkan oleh Carol Ann Tomlinson, guru harus menyesuaikan materi ajar untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik dengan memilih contoh yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Made mengimplementasikan strategi diferensiasi ini dengan efektif, memastikan bahwa semua peserta didik dapat terhubung dengan materi pelajaran. Yang keempat yaitu prinsip pengalaman belajar yang nyata. Made yang memberikan penggunaan contoh yang familiar bagi peserta didik membantu membuat belajar terasa lebih nyata dan relevan. Ini mendukung prinsip bahwa pengalaman belajar yang terhubung dengan kenyataan sehari-hari peserta didik lebih efektif dalam membangun pemahaman dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran berbasis pengalaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Dewey, menekankan bahwa pembelajaran yang efektif melibatkan pengalaman langsung dan relevan. Dengan menggunakan contoh yang ada di sekitar, Made mengikuti prinsip ini dengan menghadirkan materi ajar yang lebih kontekstual dan terkait dengan kehidupan nyata peserta didik.